إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din wa ala millati abina Ibrahim wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqa 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqa 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan 3 orang sahabat Nabi, 3 orang sahabat Rasul yang tidak ikut perang Tabuk, yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah di tahun 9 Hijriah, yaitu perang Tabuk, atau dalam bahasa Al-Quran disebut Sa'atul Usrah. Karena perang Tabuk ini terjadi ketika pada masa-masa panceklik, pada suhu yang sangat panas ketika itu. Kita tahu sendiri bagaimana panasnya Saudi. Dan ketika itu terjadi di musim yang sangat panas, yang ekstrim. Terjadi perang Tabuk. Ada beberapa orang yang tidak ikut dalam berperang. 80 orang itu maklum orang-orang munafik yang tidak ikut. Tapi ada 3 orang sahabat Nabi, bukan orang munafik. Sahabat Nabi ikut berperang dari perang Badar sampai perang Tabuk. Ada 3 orang yang tidak sempat. Allah mengatakan, wa 'ala salasati alladziina khulifu, dan kepada mereka 3 orang yang tidak ikut perang. 3 orang ini, yang pertama adalah sahabat Ka'ab bin Malik dari Bani Salimah. Yang kedua Murarah bin Rabi'ah dari Bani Amr bin Auf. Yang ketiga Hilal bin Umayyah dari Bani Al-Qatif. Ya. Dihafalkan 3 nama tersebut karena nanti ada kuis di akhir muhadharah. Dan hadiahnya sudah saya siapkan. Pak Ade, tolong ambil hadiahnya Pak Ade. Di sini. Ya, nanti ada kuis di ujung muhadharah bagi yang bisa menjawab pertanyaannya. Biar aja sebut aja. Jadi ikhwanillahi 3 orang sahabat tersebut, saya ulangi, yang bukan tidak sempat, bahkan tidak hadir dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Murarah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah dan para sahabat pergi ke Tabuk berperang, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut. Rasulullah ketika itu bertanya, di mana Ka'ab bin Malik? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, dia tidak ikut. Maka tatkala perang usai dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah kembali ke Madinah. Tatkala beliau kembali ke Madinah, apa yang Rasul lakukan pertama kali ketika beliau lepas dari safar? Masuk ke masjid 1 rakaat. Dan ini sunnah bagi kita semua.
Sunnahnya apa? Ketika kita habis safar jauh, disunnahkan untuk mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Itu sunnahnya. Habis safar, jangan ke rumah dulu, ke masjid sholat 2 rakaat. Itulah yang Rasulullah ajarkan. Rasulullah sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, kemudian duduk sebentar. Rasulullah bersalaman dengan para sahabat. Dan datanglah 80 orang munafikin tersebut meminta maaf, minta uzur karena tidak bisa ikut dalam perang Tabuk. Tapi 3 sahabat tadi pengecualian karena mereka bukan orang munafik, mereka sahabat Rasul. Sahabat Ka'ab bin Malik datang menemui Rasul, "Ya Rasulullah, aku tidak punya alasan mengapa aku tidak ikut. Karena Allah tahu batinku, karena Allah tahu apa yang ada dalam hatiku. Aku tidak punya alasan karena Engkau lebih tahu." Kata Rasulullah, "Baik kalau begitu, tunggu saja keputusan Allah." Rasulullah memerintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk mendiamkan sahabat Ka'ab bin Malik. Dan kedua sahabatnya, 3 orang tadi, didiamkan, diboikot. Tidak boleh diajak ngomong, dimusuhi, tidak boleh diajak bicara. Sampai istrinya pun dilarang untuk bersetubuh dengan suaminya. Dilarang oleh Rasulullah. Bayangkan selama 30 hari, 1 bulan. Ka'ab bin Malik keluar ke masjid, ke pasar, tidak ditegur oleh sahabat. Didiamkan oleh para masyarakat Madinah. Bahkan istrinya pun tidak menoleh. Masuk 40 hari. Rasulullah mengatakan pada istri Ka'ab untuk pisah mereka. Artinya apa? Istrinya disuruh pergi ke rumah orang tua istrinya. Jadi biarlah Ka'ab sendiri di rumahnya. Dan ini berlaku kepada 3 orang tadi, 3 orang sahabat. Jadi mereka selama 40 hari, bayangkan bagaimana kalau kita ini merasakan ya, kita punya mujtama, kita punya sahabat. Tapi kita didiamkan, dicuekkan, dimusuhi. Merasa sakit nggak? Merasa sesak nggak? Itu yang dirasakan sahabat. Bahkan Allah katakan, وَضَاقَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Seakan bumi itu sempit, padahal bumi itu luas. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. Dan jiwa-jiwa mereka itu serasa sempit, sesak. Dicuekin para sahabatnya. Bahkan Ka'ab bin Malik punya sahabat terdekat. Ya dulu kita ingat kisah Rasulullah ketika di Madinah. Ketika sampai para muhajirin ke kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, dipersaudarakan. Al-mu'akhah, saling mempersaudarakan. Sahabat Ka'ab bin Malik punya saudara Abu Qatadah. Sahabat angkatnya pun mencuekkan, mendiami sahabat Ka'ab bin Malik. Sedih beliau. Berhari-hari ke masjid, tidak ada satupun yang tersenyum padanya, tidak ada satupun yang negur padanya. Bahkan Rasulullah ketika disalami oleh Ka'ab, "Assalamualaikum," Rasulullah cuek tidak menjawab, tidak pula menggerakkan bibirnya. Karena Rasulullah, ini hukuman bagi Ka'ab yang tidak ikut perang. Begitu sedihnya Ka'ab, begitu menyesalnya dia. Ketika masuk ke hari 50, 50 hari, bayangkan 50 hari artinya 1 bulan setengah, didiamkan oleh masyarakat Madinah. Seluruh jalanan pada mendiamkan dia. Pergi ke pasar dicuekkan. Sesak hatinya. Diibaratkan dalam Al-Quran, bumi itu luas seakan-akan sempit bagi mereka. Jiwa mereka itu sebagaikan sesak untuk mereka. وَظَنُّوا أَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. Dan mereka, para sahabat 3 ini, yakin bahwasanya tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bersembunyi dari azab Allah. Tapi Allah memberi waktu 50 hari tadi. Dan sahabat yang 3 orang ini, mereka yakin, mereka menaruh harapan bahwasanya ada insya Allah ayat yang akan menerima tobat mereka. Di hari ke-50, pas hari ke-50, setelah sholat fajar pas,
sahabat Ka'ab bin Malik sedang duduk di atas masjid, di atapnya. Tiba-tiba datang seorang Ansor membawa kabar kita. Abshiru, abshiru ya Ka'ab, abshiru. Bergembiralah wahai Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab, bergembiralah wahai Ka'ab. Telah datang wahyu, telah turun ayat yang menyatakan Allah telah mengampuni tobatmu, Allah telah menerima tobatmu, Allah telah mengampuni apa yang kau lakukan. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Itu ayatnya. Dan kepada 3 orang sahabat Rasul yang tidak ikut perang Tabuk tanpa izin, tanpa uzur, Allah maafkan, Allah terima tobatnya. Hatta idza daqa 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an lam malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba Allahu liyatubu. Dan Allah menerima tobat mereka, dan Allah menerima tobat para sahabat yang tidak ikut perang ini. Innallaha huwa tawwabur rahim. Dan semuanya Allah Maha penerima tobat lagi Maha pengasih. Ketika itu juga, saking senangnya Ka'ab, saking senangnya dia, bahwasanya telah turun ayat yang berkaitan dengan dia, bahwasanya dia telah diampuni oleh Allah. Sahabat tadi yang memberi kabar bahwasanya telah turun ayat, diberi sedekah, diberi hadiah, baju yang ia pakai diberi kepada sahabat tersebut. Ini hadiah buat kamu karena kau telah memberikan kabar gembira buat aku. Maka di pagi itu pula dia mendatangi Rasulullah, mendatangi Masjid Nabawi. Didapatkan Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat Muhajirin. Ketika masuk ke masjid, orang pertama yang menjambut adalah Thalhah bin Ubaidillah. Disambut kedatangan Ka'ab, dipeluk, dikatakan abshiru wahai Ka'ab, abshiru wahai Ka'ab, sesungguhnya aku gembira karena Allah telah menurunkan ayat yang telah mengampunkan, telah menerima tobatmu. Maka Ka'ab mengatakan, wallahi, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Thalhah yang menyambutku ketika aku masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian Ka'ab duduk di hadapan Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini penerimaan tobat darimu atau dari Allah? Maka Rasul menjawab, dari Allah wahai Ka'ab. Rasulullah pun tersenyum dengan senyum yang bergembira. Bukan hanya Ka'ab, 2 sahabatnya tadi, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah pun turut bersenang. Mengapa? Taubat mereka terima oleh Allah. Coba bayangkan kalau kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, kita merasa kita berdosa, kita merasa kita bersalah, kita bertobat pada Allah. Apa Allah terima tobat kita? Apa Allah yakin menerima tobat kita? Ini sahabat ketika berbuat salah, bertobat, Allah turunkan ayat yang menyinggung mereka langsung, diterima tobatnya, bergembira mereka. Bayangkan kalau kita diberi kabar gembira bahwasanya tobat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni. Bagaimana perasaan bahagia kita ketika itu? Itulah yang dirasakan oleh 3 sahabat tadi. Ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita berdosa, kalau kita berbuat kesalahan, masih ada waktu untuk bertobat. Masih ada waktu untuk bertobat sebelum, ya Rasul mengatakan, waktu tobat itu akan terus ada sampai matahari yarhamukallah, sampai matahari terbit dari barat. Ya. Sebelum itu tobat akan terus Allah terima. Ikhwani wa ikhwati rahimakumullah. Begitulah kisah para sahabat yang kalau mereka melakukan satu kesalahan saja, gelisahnya sampai seperti itu. Gelisahnya sampai Allah bayangkan, Allah gambarkan bumi itu terasa sempit bagi mereka. Dan jiwa mereka pun sesat, diibaratkan dalam Al-Quran seperti itu kisah-kisah mereka. Allahumma fatiras samawati wal ardi, alimal ghaibi wa syahadati, ar-Rahman ar-Rahim,
Allahumma inni a'hadu ilaika fi hadhihi dunya bi annaka antallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini wala ila ay ahadin min khalqik fa innaka law wakkaltani ilaiha tuba'idni min al-khairi wa tuqarribni min asy-syarri. Allahumma ya Allah la athiqu illa bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'al li 'indaka ahadan tu'addihi ila yaumil qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.